Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Azure Zone. Saya Zakaria Ahmad, Azure Ranger di Microsoft Indonesia. Di video kali ini kita akan berbicara tentang Kubernetes Service, atau lebih spesifik ke AKS Private Cluster. Apa itu Private Cluster? Sebelum membahas lebih jauh, kita akan sedikit overview ke AKS. Kubernetes terdiri dari worker nodes dan master control plane, atau disebut juga Kubernetes API. Di AKS, master node ini dimanage oleh Azure, sehingga kita hanya perlu memanage agent nodes. By default, AKS dideploy di default VNet, atau biasa kita sebut dengan Kubernet. Kubernetes API ini nantinya memiliki public IP yang bisa diakses dari internet. Jadi, kita bisa send command dari rumah. Contohnya kubectl get pods untuk mendapatkan list pods yang ada di cluster. Ini tentunya dengan asumsi tidak ada firewall rules yang diterapkan di organisasi Anda. Lalu, apakah private cluster itu sendiri? Di mode private cluster, master control plane diambil alih dan ditaruh di VNet yang sebelumnya sudah kita konfigurasi, atau biasa kita sebut dengan kubelet. Nantinya kita tidak bisa akses dari internet karena Kubernetes API ini tidak memiliki IP public, melainkan memiliki private endpoint. Sementara komunikasi antara API server dengan node pools akan berjalan di private network. Jika organisasi Anda mempunyai regulasi untuk tidak menggunakan public endpoint atau tidak berkomunikasi melalui public internet, private cluster ini ideal untuk diimplementasikan di organisasi Anda. Jadi, bagaimana cara kerja private cluster? Komunikasi antara API server dengan node pools akan berjalan di private network menggunakan Azure Private Link. Di sini, secara otomatis, Azure Private Link dan Private DNS Zone akan dideploy untuk mapping Private Link IP ke FQDN Kubernetes API. Resource yang ada di VNet yang sama akan berkomunikasi melalui Private Link. Sementara untuk resource di VNet berbeda, kita bisa akses dengan setup VNet peering terlebih dahulu. Jika organisasi Anda memiliki infrastruktur on-premise, kita bisa akses cluster tersebut dengan setup Azure Express Route. Sebagai catatan, kita tidak bisa upgrade cluster yang sudah ada ke private cluster, melainkan harus redeploy clusternya. Dan apa alasan kita harus memilih private cluster? Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika organisasi Anda mempunyai regulasi untuk tidak menggunakan public endpoint atau tidak berkomunikasi melalui public internet, dengan kata lain, komunikasi private antar resource di dalam cluster, private cluster ini ideal untuk diimplementasikan di organisasi Anda. Dan karena semua komunikasi private, hal ini dapat mengurangi resiko kemungkinan terjadinya attack di cluster itu sendiri. Lalu, kapan kita tidak menggunakan private cluster? Private cluster tidak bisa digunakan jika Kubernetes API Anda akan diakses oleh service lain lewat public internet. Atau jika Anda memiliki CI/CD tools yang berada di luar network organisasi Anda. Contohnya, Anda menggunakan GitHub Shared Runner. Oke, kita sudah membahas sekilas tentang AKS, apa itu private cluster, cara kerja private cluster, alasan kita harus memilih private cluster, dan kapan kita tidak menggunakan private cluster. So, what's next? Di video selanjutnya, kita akan mencoba membuat AKS private cluster dengan implementasi infrastruktur as code menggunakan Terraform. Dan kita akan mencoba akses private cluster dari resource yang ada di network yang sama. That's it. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, serta nyalakan notifikasi agar dapat update mengenai video baru kami. Terima kasih.